Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang. Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang. Suara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo teman-teman, jumpa lagi sama kita host generasi pertama podcast Mandua Kota Malang. Nah, udah nggak jadi siswa Mandua Kota Malang lagi nih, udah pada next ke jenjang selanjutnya. Ini ada Favian, ada Davi, ada Faizal, ada aku Dea, ada Konita, dan ada Humay. Nah, Halo. halo. Semua. Apa nih? Nah, sekarang ini dulu deh. Kalau aku Favian dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Kalau kamu Dap dari mana Dap? Aku dari Universitas Airlangga dari Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2024. Wih. Keren banget nih, Mas Uner. Ada bednya. Kalau aku Yuks. dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum angkatan Ih, 24. keren banget. Nah, Apa tuh? kalau dia? Aku dari UB, Psikologi UB, dari FISIP juga. Psikologi. Banyak FISIP ya? Ya. Ya. Aku Nita dari Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga angkatan 2024. Ilkom banget ya. Iya, Ilkom ilmu Welcome banget. Kalau aku anak UIN, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Umay dari Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Keren banget. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget. Masya Allah. Ya, Iya. Enggak bohong itu bohong. Keren banget ini. Emang semua alumni angkatan 32 Mandua Kota Malang. Mencar kemana-mana ya? Mencari kemana-mana. Ini fakta ya, bukan self claim ya. Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang Dari sampai top Merauke. 1 sampai top Sama dari Sydney. Semua top. Dari Sydney. dalam dan luar negeri. Dalam dan Dalam negeri, dan negeri, ada yang di keren Sydney. Semua top disabet ya. Tuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik. Ini kan tersebar di seluruh kota ya, sepertinya UB di Malang, terus UNER di Surabaya, Surabaya. Gajah Mada di Jogja, Jogja. UIN juga di Malang. Kalau teman-teman yang di Malang gimana ini? Nggak ada yang jauh beda ya, kayak ya kotanya tetap sama. Suasananya juga tetap sama. Mungkin lingkungannya sih yang beda Ya, banget. People come and go. Ya, people come and go, dan ketemu orang baru lumayan agak culture shock awalnya. Ya nggak sih, Faf? Kita Iya, kan betul satu banget. fakultas Kita ya. satu fakultas. Kalau terus shock kenapa tuh gue lo? Aduh. Bener. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Logat baru. Iya. Budayanya baru juga nggak sih, Budaya Faf? baru juga. Coba Budaya jargon. baru. Ada jargonnya nggak Ayo. kira-kira? Jargon Jargon. FISIP. Khasnya. Jargon FISIP. Kalau UB dulu. Wih. Coba. 3 kali setelah saya, Kita. satu Brawijaya. Kita satu Brawijaya. Keren. Lah kan 3 kali kurang 1. Kok enggak kompak gini sih? Kok enggak kompak sih? Pak ini ngalir aja, Pak. Iya. Kayak nervous. Nervous. Sekali lagi. Ulang. Coba ulang. Nervous ya, guys. Iya. Ada jargonnya nggak sih? Oke, ada dong. Universitas Brawijaya. Gimana jargonnya? 3 kali setelah saya. Kita satu Brawijaya. Kita satu Brawijaya. Kita satu Brawijaya. Keren sekali. Satu lagi dari FISIP. FISIP tangguh satu perjuangan. FISIP tangguh satu perjuangan. FISIP tangguh Satu perjuangan. Wes. Aduh, kalau dari UNER gimana dari UNER? Bener nggak mau kalah sih sebenarnya. Gimana tuh Unair? Yoi. Gimana tuh? Langsung coba aja kali. Yoi. UNER. Hebat. UNER. Hebat. Universitas Airlangga. Excellent with morality. Ini sama-sama FISIP. Iya. Kalau dari FISIP. Aduh, jargonnya apa ya, Dav ya? Oke. Kalau yang coklat nih Almetnya Aduh, gimana nih? gimana? UGM. Ya sebenarnya UGM ada tagline. Gimana tuh? Boleh. Universitas Gadjah Mada. Loh. Locally rooted, globally respected. Inggris
Ya. Ya kalau diartikan bisa kok. Fakultas. Fakultas Hukum. Oh, Hukum. Viva Justitia. Yes. Merah. Iya. Kalau Win ada dong pasti. Apa ya? Ya lalu waton. Enggak ya? Ya kalau Enggak lucu Mas, cut. Tolong. Kalau dari UIN apa ya? Cuma tagline aja sih. Ya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, unggul bereputasi internasional. Ngomong tentang UIN ya. Iya, Nah, karena- aku kepo nih, kan kita kayak udah campur sama heterogen kan. Iya. Kalau di Iya. UIN kan mungkin masih sama-sama identitasnya tuh masih sama gitu. Iya betul. Kira-kira kayak masih sama nggak lingkungannya juga kayak di MAN? Oh gitu. Kalau di UIN itu ada program wajib ma'had 1 tahun. Jadi teman-teman dari jurusan apapun, dari fakultas apapun yang jenjangnya sarjana itu semuanya wajib ma'had. Termasuk seperti teman-teman kedokteran, teman-teman ilmu hukum dan sebagainya itu tetap wajib ma'had gitu. Nggak Oke. cuma yang pendidikan agama Islam, nggak cuma yang Islam-Islam aja gitu. 2 semester ya? 2 semester wajib. 1 tahun pertama di sana semuanya wajib di kampus asrama di kampus, ada yang di kampus 1, ada yang di kampus 2, di Batu, di kampus 3 juga di Batu. Nah, tetapi UIN itu juga punya program teman-teman. Di sana itu ada moderasi beragama. Jadi ada teman-teman beberapa orang yang non-Islam itu ikut belajar sama kami di asrama juga gitu. Terus juga belajar di kelas gitu. Tapi dari luar. Tapi dari Dari luar. luar. Rata-rata dari orang timur seperti Papua dan sebagainya itu. Dan itu identitasnya non-muslim gitu. Gitu. Keren sih, berarti ya hampir-hampir ya tidak jauh berbeda lah ya. Iya. mungkin. Sangat Tuh. toleransi. Gitu. Toleransinya Tuh. kuat banget. Nah ini tadi kan kita bicarain yang Malang-Malang nih. Kalau suasana kota Surabaya nih gimana? Oke. Habis kena angin Surabaya. Gimana nih Konita dan Davi habis Culture kena shock angin? banget sih. Gimana nih? Culture Dok? shock banget ya? Gimana nih? Gimana? Banget. gimana? Apa tuh yang paling culture shock, Davi? Ya pertama pasti cuaca ya. Karena Oh. cuaca kan di Malang sangat-sangat dingin. sejuk. Iya. Jadi kalau di Surabaya, hari pertama itu saya Itu tuh ya matahari Masya tuh Allah. kayak sejengkal di sini tuh. Sumpah, Sejengkal asli. doang di sini. Panasnya tuh kayak terik. Iya, Menusuk nyengat-nyengat, kulit. betul. Gak lebay nih, gak lebay. Walaupun dari kelas masih terasa. Kelas itu kan AC dong. ber-AC. Iya, Jadi pasti AC sih. AC, tapi nggak kerasa sih. Cuman kalau ini kan udah musim hujan ya. Jadi kalau sore itu durs banget hujannya. Banjir bukan sih? Iya, banjir enggak? Surabaya ada banjir dong. Ada dong. Setiap kampus Ada. kayaknya banjir. Iya. Iya. Apalagi- Kampusnya kan ada 3 ya. Mm-mm. A, B, C itu banjir ada. Ada. Kampus banjir guys. Kalau orang-orangnya sama enggak? Orang-orangnya. Orang-orangnya orang Malang sama ya Orang- orang Surabaya. Surabaya jujur lebih banyak Jawa Timurnya ya. Iya. Jadi Ya. kebanyakan ya Orang-orang luar itu kita ajari untuk berbahasa. iya, Jawa. bahkan Jakarta itu ngikut kita. Iya. Lo nggak jadi lo gue. Iya, Iya, bukan lo kebalikan dari UB ya, Pap ya. Kebalikan Mereka dari UB. tertarik untuk belajar bahasa Jawa. Keren sih. Waduh. Itu Surabaya ya. Surabaya. Surabaya aja udah panas, gimana kita beralih ke Jawa Tengah. Iya. DIY. DIY. Oh, bukan Jawa Tengah. Beda provinsi, guys. Beda Ini provinsi. paling jauh nih, Pak. Istimewa. Ya, Paling paling jauh. jauh. Gimana Jet lag nih? sih aku. Jet lag. Iya. Kok bisa Kalau balik nih? ke sana. Kok Apa, bisa? Panjang soalnya. Oh, perjalanannya panjang ya. Perjalanan panjang. Oke, Terus terus juga ada asramanya nggak sih? Ada, tapi kan nggak wajib. oh berarti Masnya ngekos di sana atau PP Kanjuk? Enggak dong. Gimana Rumah, ya, kebetulan ada gimana rumah. ya? Disepil dong rumahnya. Sepil, nggak usah dong. Kalau culture shock mungkin apa ya Jogja itu? Ya mungkin karena kita semua dari Jawa Timur, terus budaya Jogja itu yang sangat ramah seperti itu. Oh, berarti lebih ramah. Ya seperti klakson di jalan, gitu-gitu. Oh, Berisik keren. berarti. Enggak, maksudnya Tidak. Oh, nyapa. 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 nggak boleh klakson kayak. Bukan nggak boleh klakson gimana ya? Nggak sopan. Ya lebih ramah aja. Begitu. Gitu ya. Terus Surabaya ten. Nah, beda kayak Surabaya kan? Apalagi di utara itu. Wih. Baru sebentar langsung bel. Nanti walaupun di kampus juga tetap berisik ya. Oh, berisik. 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 Kampus apalagi maba Iya. pas expo itu Kacau. kacau ya. Expo ternyata. Maba itu Itu gimana boleh itu? dilewati orang umum ya? Iya. Boleh sih. Boleh. Orang umum boleh lihat. Cuman ya tidak kondusif ya gara-gara suatu kejadian bencana alam. Oh, badai ya. Kan nggak terpikirkan ya itu. Iya. Di luar kendali. Iya. Sampai ada videonya tendanya sampai terbang nggak sih? Terbang. Boleh gitu ya. Terbang. Itu ospek kah? Ospek. Bukan. Expo. Itu kayak Matkul. UAS
UAS. UAS. Iya, jadi UASnya itu Kalau ujiannya di sana serentak gitu, langsung Iya, iya. semuanya diserahkan. khusus gitu. untuk maba. Khusus untuk maba. Oh. Kalau udah masuk prodi ya Prodi sesuai sendiri-sendiri. sesuai fakultasnya. Balik ke Jogja nih aku kepo banget. Nah, Gimana kalau tuh? di Malang sama di Surabaya kan tadi culture shock-nya ya data orang luar. Kalau di Jogja itu sama apa enggak? Ya karena aku 4 tahun di sini ya di Malang ya, Mm-mm. aku nggak ngerasa beda sih. Oh, Ya nggak tetap beda. ada yang jadi Jabodetabek gitu-gitu. Kayak apa ya? Ya lu gue budayanya ada yang pakai lu gitu. ada yang Tapi pakai nggak mendominasi gitu ya? Enggak mendominasi. sih kayaknya. Tetap kerasa. Ada yang Jawa. pakai bahasa Ya, Jawa juga. ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai Halus. halus. Lebih halus juga. Gimana Ya. tuh contohnya? Jenenge Contohnya ya. Ya kalau sama temen biasa dong. Kalau mungkin bedanya tuh kayak yang di akhiran. Kayak di Malang kan wis mangana pakai A. Ah, iya. Kalau di Kalau di sana sana, wis mangan po. Oh. Pakai po, yoi. Sudah jago. Pakai O dia. Oh ya. iya. Ya. Oh, itu apa? Himbuhan-himbuhan. Oke. Himbuhan-himbuhannya. Iya. Oh. Itu ngobrolnya kalau mungkin pas beli makan gitu ya sama Ya, warlock-warlock sana sama gitu. teman-teman warlock dan lain-lain. Oke. Ini enggak. Kalau di Surabaya kan akhir-akhir ini tuh marak dengan begal. Waduh. Nah, kalau di Jogja kan terkenal dengan keliti. Keliti ya. Pernah nggak ketemu gitu? Oh, alhamdulillah enggak ya. Oh. Alhamdulillah Karena semoga ya aman tinggalnya ya. di daerah kota sih. Oh. Emang itu di daerah mana yang ada itunya? Itu kayaknya di Ring Road tapi yang Katanya di sebelah mana aku Sekitarnya lupa. Itu, sekitarnya Sunan Kalijaga ya. Wih, tahu Oh nih. iya dah. Iya. Enggak, itu saking rame terkenal malahan itu. menurutku. Oh gitu ya. Ya, jadi kayak enggak di situ deh. Oh. Jogja panas juga gak sih? Panas. 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 Menurutku Surabaya. panas ya. Nah, oh. Karena lama di Malang Malang. gitu-gitu. Cobain di Surabaya deh. Ya, kayaknya enggak sih. Kayaknya udah agak Ya. terbiasa gitu Terus ya. kalau dari segi macet kayaknya ya mirip-mirip Malang lah. Berarti Enggak Surabaya Juara- kan ya. Soalnya apa pusat mahasiswa gak sih? Pusat ya, mahasiswa. banyak banget. Ya 3 kota ini Iya. kan sebenarnya iya. betul-betul. Di- Tapi kalau misalkan dilihat dari indeks pembangunan pemudanya kan daerah Jogja lebih. Jogja gitu kan tinggi banget ya. Iya. Kalau Hmm. dari segi lingkungan belajarnya gimana? Lingkungan belajar yang dimaksud? Maksudnya aku tuh sering dengar gitu katanya kalau di Jawa Tengah, di daerah Iya. istimewa gitu itu kampus-kampus atau bahkan mahasiswanya itu kemana-mana bawa buku, terus Oh. ada diskusi-diskusi, terus Oh iya. toko-toko buku tuh banyak diskonan karena memang nge-support gitu ya, untuk pendidikannya belajar. maju gitu Oh, ya. iya. Apakah emang terasa real di lapangan? Kalau seperti itu? mungkin dari aku ya, dulu itu pernah bikin event. Terus kita nge sponsor, dapat dari mana? Toko buku selain Gramedia apa sih lupa aku. Toga Mas, Kayak Toga Mas. Gramedia. Dan itu kita dikasih voucher gitu. Oh, Jadi- emang mereka support. Ya support. Terus kalau di Support kampus, banget ya. mungkin kalau di kantin atau nongkrong-nongkrong gitu ya adalah bahas pelajaran. Oke. Matkul, bukan pelajaran matkul. Iya, Ya, pelajaran kehidupan guys. Mapel Ya. Mata ya, kuliah. mapel ya. Jadi Betul. Faisal juga termasuk academic achiever gitu ya? Ya amin. Amin. Jadi Amin. gimana hasilnya? Ya alhamdulillah. Kalian gimana guys? Ya, Di satu semester ya. Tapi kebetulan UNER belum keluar sih. Iya, Ya. walaupun masih 3. Soalnya baru ujian Aku kemarin doang. gak sih? Aku masih 2. Masih 2. Karena ujiannya Enggak sih, bulan udah apa sih lama kemarin? sih Dari sebenarnya. Januari. Januari ya? Tanggal 6. Oh, Itu buat yang iya. matkul bareng ya, matkul bersama. Oh, yang Wajib masih gitu. matkul. Ya. wajib. Oke. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan kita udah jadi mahasiswa ya, pasti kesibukan tuh beda banget. Aku mau Betul. tanya dulu nih ke Favian yang dulu ketua OSIS Man 2 Kota Malang. Siapa sih nggak tahu Fabian? Tahu yang sesibuk itu Favian, kira-kira di Univ tuh udah sibuk apa enggak satu semester ini? Waduh, kalau aku pribadi ya di UB di Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya gak sesibuk itu sih. Gak sibuk itu ya? Enggak sesibuk itu. Malah Kita kalau mah bisa apa ya? bisa aku bandingin yang di Mandua Kota Malang itu lebih padat, lebih sibuk gitu. Mungkin Banyak yang aku bisa in charge ke banyak event gitu loh. oh gitu ya. Mungkin karena kemarin itu udah kelas 11 atau 12 emang Hmm. sibuk-sibuknya Akademiknya siswa di juga Mandua kayak Kota full Malang gitu ya. kan. Iya, Hmm. betul. Hmm. Kalau di UB sekarang mungkin karena masih semester pertama ya, Hmm. jadi masih magang-magang gitu. Oh. Mungkin cuma ikut kepanitiaan sama ikut magang himpunan gitu aja Oke. sih. Kalau selanjutnya bakal jadi ngulang lagi jadi orang nomor 1 di UB enggak? Waduh. Amin. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu ya teman-teman. Kita lihat nanti aja ya. Kita Nanti lihat nanti ya. kalau Wis. misalkan Ya. nanti Favian balik ke sini udah dalam kondisi pakai BEM gitu. Waduh. Iya. Ketua BEM. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Iya. Wah, Iman, Amin, Kapten. amin. Amin, 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 amin. Undangan Amin. terbuka Mas Kevin. Yang terbaik lah buat kita semua ya. Amin, amin. Kalau dia sendiri gimana di Dia FISIP gimana juga? itu? Kalau
Jujur kalau masalah kesibukan aku benar-benar merasa sangat gabut ya di kuliah ini. Kayak kan kalau di sekolah itu benar-benar full dari pagi sampai Ya, sore itu. gitu. Iya, betul-betul. Setuju sih. Nah, setuju. terus habis itu ditambah sama kepanitiaan itu benar-benar rasanya sibuk banget. Tapi kalau di kuliah kan sehari kadang cuma 1-2 matkul. Gak usah berangkat. Iya, makanya apalagi kalau satu Enggak, matkul itu kayak Gak boleh, astagfirullahaladzim. apalagi kalau Jangan. matkulnya itu 1 dan di sore hari gitu kayak udah males banget gitu. Makanya itu kayak ya ikut apa ya kegiatan-kegiatan gitu biar nggak terlalu kesepian gitu di Iya. kampus. Boleh di-spill nggak apa itu kegiatannya? Sejauh ini aku magang di EMUB sama EM itu BEM ya? Iya, BEM kayak BEM Oh, gitu, BEM. BEM. Oh tapi skalanya unik. Iya. Oh. Terus sama satunya ini sih jadi volunteer teman-teman teman-teman disabilitas. Jadi aku nemenin mereka kalau ada kegiatan kuliah gitu-gitu. Dia juga di Dirut Baca nggak sih? Oh iya itu di luar sih tapi udah selesai juga. Keren Gitu. Keren. Oh, kalau matkul di UB itu kepisah ya? Mas, Maksudnya? Di pagi terus tiba-tiba di sore gitu. iya itu Ya kayak random sih itu sebenarnya. Random. jadwalnya, iya. Emang kalau di UNER enggak ya? Kayak Jadi satu urut. jadi Urut. masuk kampus Kayak sampai sekolah pulang. biasa sih. Iya. Oh. Dipaketin, Bo? Setiap Pagi hari masuk. pagi Setiap hari masuk. Iya. siang. Setiap hari pagi. Oh. enggak. Kalau aku di Selasa Tapi sama urut. Kamis. Oh. Oh, tapi langsung ya tetetet Iya, gitu ya. Senin sampai Jumat Ber- itu Urutan. Berarti Tapi KRS-an? diselesaikan dalam satu hari. Iya. Beberapa hari saja gitu. Oh. Dulu KRS apa paket? paketan Paket, ya. Paket semua. Paketan. Maba. Oh, kalau UGM Udah enggak dipaketin? Aku Pilih sendiri. milih tapi milih kelas. Oh, Sama milih milih kelas. jam. Kalau matkulnya? Matkulnya wajib semua kayaknya. Oh. Masih wajib, paham, yang paham. wajib diambil. Hmm. Iya. Karena Semester kan pengantar. selanjutnya? Semester selanjutnya bakal milih KRS-an kayaknya. KRS-an. Hmm. Keren nih. Kalau di UGM juga kayak gimana sistem kuliahnya? Kuliah masuk. Masuk. Ya masa nggak masuk Kayak ya gitu toh? mas, kayak gitu mas. Ini udah ya boleh bolos dah. Kayak gitu mas. Kayak pagi atau ya. Kebetulan aku dapat jadwal Senin itu libur. Wih, Iya, Senin. enak tuh. Ya, Berarti tapi libur 3 hari. Libur 3 hari, tapi nggak ngaruh kayaknya. Karena ikut Oh, Ya, sibuk, beberapa- sibuk. nggak sih. Oh, ikut organisasinya pasti banyak nih. Ya, anak lumayan. hukum. Exchange. Nggak itu Exchange dulu lagi, dong. exchange Exchange lagi. Nggak, amin. Amin. Isma. Isma udah nggak ada. Mas. Oh iya udah enggak. Udah, Tahun ini udah Masih enggak ya? Nggak ada. masih sementara ditutup. Oh sementara Oh. itu. Ya, semoga ada lagi ya program yang keren-keren Amin. itu. MSIB. Soalnya Mas Faizal juga mau ikut lagi. Iya. Amin, doakan ya. Isma. Ya Isma, kan masih ditutup. Oh gitu. Oh iya. Win. Oke. Spill dong organisasinya. Iya. Oh, organisasinya. Jadi kebetulan di Fakultas Hukum sendiri tuh bukan BEM namanya. Apa? DEMA, Dewan Mahasiswa. Oh, Dewan Jadi itu Mahasiswa. fungsi eksekutifnya gabung sama fungsi legislatif. Oh, jadi satu. Hmm. Jadi ada satu. Terus ikut Dewan Mahasiswa, terus ikut penulisan hukum, sama ikut peradilan semu komunitas. Lumayan padat nih. Ya, Produktif banget. sebenarnya ikut organisasi banyak itu aman kalau nggak ngambil proker. Oh, jadi ikut apa nih? Jadi ngapain kalau di organisasi? Prokernya kita bisa ikut proker divisi lain gitu kan. Ada yang open panitia, Oh, open panitia seperti itu. Oh Oke. iya, setuju. Tapi kalau divisi ada proker wajib ikut juga seperti itu. Keren. Kepanitiaan atau organisasi di kampus tuh gimana rasanya? Apa beda banget kayak di sekolah? Karena aku dulu OSIS sama Fabian ya. Keren. Ya mungkin nggak ada ya bedanya mungkin cara gimana ya pembagian divisi dan lain-lain seperti Berarti itu. lebih profesional nggak sih? Iya, Next. aku ngerasa bedanya ada sih. Keren. Win belum? Oh Win. iya, kita mau tanya ke Win. Gimana kesibukannya? Kayaknya Kalau Naila ini sibuk banget ya sih. sibuk banget. mungkin kerasa lebih Sibuk sibuk banget. itu karena kerasa ini sih sama Ma'hadnya. Oh, Jadi ini kan teman-teman semua Ma'had ya? Kecuali dia. alhamdulillah. Iya. Semuanya kan Ma'had kecuali dia. Ya. Terima kasih Al-Qalam. Keren. Terima kasih Mahat Al-Qalam Al-Islami udah mencetak siswa yang sangat berprestasi. Masya Allah. Keren. Kesimpulannya ayo Mahat. Ya. Kalau di UIN itu di sana sebenarnya jamnya juga lumayan acak ya dan Oke. tergantung dari prodinya sendiri. Karena kami juga nggak milih kan, semua dipaketkan, jam juga dipaketkan. Tapi di sana itu kelasnya urut. Jadi kelas misalkan kelas A itu untuk anak SNBP atau SPAN. Oh, kelas gitu? B. Iya, jadi pasti NIM-nya nanti urut gitu. Oh. Untuk tahun pertama. Oh. Nah, kalau aku kebetulan dapat kelas A karena aku masuknya dari jalur SPAN, PTKIN. Nah, Oke.
Di kelasku itu semuanya dapat jam pagi. Jam pagi misalkan Start jam berapa itu? 6:30. Wow. 6:30 Setengah pagi. 7 berarti early morning Ketimbang banget ya. ya. Iya, jadi ini kegiatan harian ya di Spill nanti teman-teman buat yang mau masuk UIN barangkali. Nah, Ya, pasti ada. insya Allah semoga ada. Nah, kalau kita di Ma'had UIN itu start kita kegiatan di sebelum subuh, jelas ya persiapan bangun, sholat malam dan sebagainya. Itu udah ada alarm dari Ma'had, pusat Ma'hadnya. Setelah itu sholat subuh berjamaah di masjid masing-masing karena di sana itu ada Ma'had Putra dan Ma'had Putri yang lokasinya itu dipisahkan sama lapangan. Jadi kami punya masjid sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan kita di sini kan sholat subuhnya yang perempuan di masjid ya, kalau di Al-Qalam di Ma'had kalau yang Ma'had. perempuan dan masjid buat yang laki-laki. Kalau di UIN semuanya sama-sama di masjid, cuman beda masjid aja gitu. Setelah itu kita kegiatan setelah subuh itu banyak banget dan bervariasi. Setiap hari itu beda-beda kayak Sobahul Lugo, Sobahul Quran, itu Apa keren. itu? Istilahnya masih Sobahul Lugo Islami. itu untuk menyapa dengan bahasa di pagi hari gitu. Oh. Kalau di sini ya kayak Yang kalau hari setiap Sabtu, betul. ya. Lupa apa namanya. Iya betul. Sobahul Ini Lugo. sambil nostalgia ya teman-teman. Iya. Nah, Di Ma'had soalnya. iya betul. Sebenarnya Emang kalau ikut Vi? Ikut. Ikut. Iya, alhamdulillah. karena dia divisi bahasa. Ya Oh, betul. iya. Kalau sebenarnya programnya juga nggak jauh beda sih dari Al-Qalam, Sobahul Lugo, terus ada Sobahul Quran tuh ngaji disimak sama Ngasuh. musyrifahnya kalau di sana pengasuh. Oh. Nah, terus ada banyak banget, ada ujiannya juga. Taklimnya kan macam-macam ya, ada kitabnya. Terus setelah itu 6:30 itu berangkat kuliah, mungkin maksimal tuh sampai zuhur. Jadi setiap hari itu maksimal sampai zuhur. Nanti zuhur istirahat jam 2 sampai jam 5 itu ada namanya PKPBA. PKPBA itu perkuliahan wajib bahasa Arab untuk seluruh mahasiswa baru. Mahasiswa maksudnya- tahun pertama. Matkul itu. Itu matkul. Matkul. Masuk SKS. Masuk Wajib. SKS. Dan masuk IPK. Masuk Dan IPK. itu SKS paling banyak di UIN. Jadi yang paket sekarang aku dapat 20 SKS, 4 SKS-nya itu bahasa Arab. Itu 4. 4. Oh, banyak juga ya. Dan itu 4, setiap bro. hari. Jadi bukan yang kayak misalkan kita bahasa Indonesia 2 SKS tapi setiap Senin aja gitu kan. Kalau ini enggak. Iya, 4 hari 4 SKS itu di 5 hari wajib itu. Wow. Dan itu Senin sampai sore. Jumat. Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 5 sore. Tapi kamu nggak kaget gak sih kalau di Ma'had Al-Qalam kan ya udah dibiasain kan. Iya. Sebenarnya nggak kaget di pelajarannya, cuman jamnya itu ternyata lama sekali gitu ya. Oh. Kita Bosen. iya, dan itu ada di target gitu loh. Maksudnya kayak setiap pertemuan kita harus belajar kitab dari halaman sekian sampai sekian, materi sekian sampai sekian gitu. Itu agak berat gitu sebenarnya. Apalagi untuk teman-teman yang di luar keagamaan. Iya betul. Kan nggak semua anak UIN juga anak pondok kan teman-teman. Betul. Nah, apalagi untuk yang kayak FK, terus untuk teman-teman saintek kayak Oh, iya. arsitektur kayak gitu itu kan mereka bisa jadi bukan dari pondok dan juga beban belajar mereka banyak Betul. gitu. Apalagi mereka kan tugasnya jauh lebih banyak, terus praktek, apalagi buat yang saintek itu ada ngelaprak dan sebagainya itu agak keberatan. Terus kalau misalkan udah jam 5 maghrib, sholat wajibnya di masjid, terus isya, setelah isya taklim sampai jam 9 malam. Habis itu free apa harus di Taklim sampai jam 9 malam, Sampai jam terus jam tutup ma'had. Harus sudah di berarti dalam asrama semuanya. Udah 1 jam. terjadwal gitu. Cuma 45 menit. 45 menit. Jarak antara selesai taklim dan tutup pintu itu cuma 45 menit. Itu waktu yang bisa kita gunakan. Jadi waktu luangnya ya segitu aja. Berarti ya masih Wow. terjadwal lah ya Ya, kehidupannya. terstruktur Terstruktur. Ya sebenarnya itu yang bikin enak sih. Kayak kita kan nggak perlu berpikir mau ngapain di Ya, hari betul. ini Ya, gitu. benar. Kan kadang teman-teman ngerasa gabut karena nggak ada kerjaan Benar. gitu. Terus bingung cari-cari kegiatan apa gitu. Tapi ada yang apa ya kayak kurang ngenakin juga karena kita nggak bisa bebas kemana-mana. Terutama kan mahasiswa baru di UIN itu nggak boleh bawa motor ya. Jadi nggak boleh bawa motor ke kampus. Jadi Kalau nggak bisa kemana-mana kita kemana-mana. ya jalan kaki. Alkoholan Kalaupun juga nggak boleh. Iya kan masih SMA. Kalau ini udah mahasiswa tetap nggak boleh Tapi gitu. punya SIM. Gitu sih kalau di UIN. Ada makannya nggak? Loh enggak? Nggak ada. Lah terus Dari kantin. sendiri. Ini keluar Ada gitu ya? kantin. Kantin. Di sekitar UIN kan juga banyak. Tapi nggak disediakan. Biasanya. Oh iya. Iya. Sama teman-teman di UIN. Ini fun fact. Fabian ke UIN. Nggak, maksudnya Enggak, soalnya deketan gak sih FISIP sama UIN? Kan kayak Satu di daerah jalur. yang sama Ya. gitu loh. Hmm. Kayak daerah yang sama deketan gitu. Betul. Gitu. Jadi ya sejauh ini di UIN belum ada cerita gabut sih teman-teman. Kalau organisasi ikut juga? Kalau organisasi sejauh ini aku ikut yang di Ma'had, ada namanya Muharikah.
Wahrika. Wahrika itu penggerak, kalau di sini Osima namanya. Osima. Nah, gitu. mirip-mirip Iya, Osima, itu teman-teman. ada macam-macam divisinya gitu. Nah, aku join itu. Sebenarnya banyak sih UKM yang udah oprek-oprek gitu, tapi banyak jam yang masih bertabrakan sama kegiatan Ma'had. Jadi sejauh ini masih ikut yang di Ma'had dulu. Karena kalau di UIN itu teman-teman, ini fun fact juga ya. Kalau nggak lulus Ma'had, kita nggak bisa sempro. Oh, berarti salah satu Gitu. syaratnya ya. Syaratnya. Di sana juga wajib tasmi. Kita Baca. kita baca setoran ke musahinya gitu. Itu buat disimak. Kalau sertifikat itu nggak keluar, kita nggak bisa ujian kompre. Nggak bisa lulus Gitu. univ lah Nggak intinya bisa, ya. iya tetap nggak bisa. Iya. Nggak akan Tasminya bisa. tuh ke pengasuh itu pengasuhnya apa cutting atau Kalau pengasuhnya Ustadz? cutting, jadi di sana itu ada tingkatannya. Di atas mahasiswa baru, di atas mahasantri. Jadi penyebutan Mahasantri, kalau ya, benar-benar. mahasantri. Mahasantri Iya. sekarang. Kalau dulu di Alkolam santri, level. sekarang mahasantri. Sekarang Next level, naik level 1. Terus di atasnya mahasantri itu ada musyrifah. Itu cutting. Jadi bisa dari cutting semester 3 sampai semester 8. 10 nggak ada? Terus kenapa? 10. 10. Ya, Waduh. semoga tidak ya, semoga. Semoga tidak. Kalau Amin. sudah di atas 8 itu nanti namanya murabiah. Murabi. Oh. Oh, naik 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 tingkat pangkat. ya, betul. Naik pangkat. juga ya. Kalau murabiah kan sudah lulus sarjana gitu. Nanti di atasnya lagi ada pengasuh, itu dari dosen, dari guru-guru, profesor gitu di UI Keren, gitu. Ya Keren. sempat ya itu tadi kayaknya nggak jauh beda ya sama Ma'had Al-Qalam. Kayak Mungkin Ma'had iya. Al-Qalam pun udah ngasih apa ya istilahnya Gambaran. dasar gitu. Iya, Iya. betul. Dasar. Nah, ngomong tentang Ma'had Al-Qalam kita nggak nostalgia kah? Kayak kita kan kesini kan biasanya kalau kesini sama teman-teman tuh pasti beda nggak sih? Aku sedih. Sekarang kan kita lagi expo, Iya, iya, terus iya. kesini bareng-bareng sama teman satu angkatan. Itu feel-nya gimana? Beda banget. Beda Beda banget. banget. Jujur. Oh my Kalau dulu god. kan kita biasanya ketemu di sini abis kelas, habis itu kita ke kantin, Hmm. beli bakso, Hmm. gitu-gitu kan. Terus Pak sekarang Imam. kita di sini udah pakai almet impian masing-masing. Iya. Bangga sih, Bangga ya? Udah bangga. nyebar-nyebar. Terus cukup banyak yang berubah juga di sini kayaknya. Contohnya apa itu, Pak? Contohnya Apa itu contohnya? Contohnya aku lihat ini sih, aku kemarin tuh sempat ke sini lihat ruang OSIS-nya kayak Oh, ya? kelihatan lebih luas dikit gitu. Oh, Atau keren, gimana? berarti Perpustakaan ada. juga baru loh. Iya, perpustakaan digital. keren banget. Barusan kita Tapi kok barusan- kita pas lulus. Iya. Ya, itulah Pas pasti. kita lulus. Pas kita lulus. Pasti Iya. ada sesuatu Kan yang tadi, beda ya. tadi kita registrasi di depan PTSB terus diarahin buat masuk ke perpustakaan buat naruh barang-barang. Pas masuk, wih, ini bukan perpustakaan. Iya. ini. Oh, apa tuh? Apa ini? Ini ada Bagus next level banget. Bagus banget ini. Keren. Keren banget. Terus ketemu teman-teman rasanya gimana, guys? Wah, kangen banget sih. Kangen banget sih. Kangen Banget ya. Nah, Karena pangling juga semuanya iya? gondrong-gondrong. Oh iya, gondrong gitu. Udah jadi diri Iya, sendiri, udah udah bebas. bebas. Regulet, udah bebas. Oh, ada yang melet? Ada Ada. melet. Siapa itu melet? Oh, Siapa ya, tuh? siapa? Banyak. Banyak. Ya, pastinya teman-teman udah makin keren semua ya. Iya. Udah di Amin. tempatnya masing-masing, Betul. di keilmuannya masing-masing. Semoga bisa jadi orang sukses semua. Amin. Tapi kalau teman-teman gitu di kampusnya masing-masing bawa nama Mandua itu perasaan gimana Keren sih? gak sih? Ini aku penasaran banget ya. Maksudnya apa cuma aku yang merasa atau teman-teman juga? Kalau Gimana? misalkan kami dari UIN tuh ngerasa ada pressure tersendiri karena wah ini top man yang apa ya kayak jadi Terkenal. iya terkenal gitu. Terus Wow. apalagi orang tuh mandangnya wah Mandua Kota Malang tuh kayak wah masya Allah luar biasa gitu. Apakah itu hanya terjadi di UIN saja atau teman-teman gitu di UNER, di UB Kalian itu gimana? apa juga UGM? Aku juga. Jadi kan pas osjur itu kan kayak perkenalan dari apa namanya sekolah mana Sekolah. sekolah mana ya. Terus pas ya aku dari Mandua Kota Malang. Terus loh Mandua itu sekolahnya Mas Kadit ya. Iya, Mas Kadit. Sun ya betul. Mas Kadit. Ngomong soal Mas Kadit. Iya. Keren itu ya salah satu kebanggaan dari Mandua Kota Malang ya. Alumni Mandua yang keren banget. Yang keren banget, Tiba-tiba betul. namanya meroket. Seret. Iya. COC kemarin. Followernya ribuan. Iya. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Keren sekali. Ayo follow. Kamu ngerasa ke pressure nggak? Maksudnya kayak orang-orang jadi berekspektasi tinggi tentang kamu karena kamu lulusan Mandua gitu. Jujur enggak sih. Malah kita tuh kayak apalagi aku di Ilkom tuh ada 5 orang dari Banyak Mandua. juga ya. Siapa tuh? Banyak juga. Itu menerima berbagai jurusan ya? Iya, dari Semua aku. jurusan ada. Aku kan dari MIPA. Terus Iya. si Madani itu dari agama Makbi. Iya. Terus si Davi. Dinda itu dari Bahasa. bahasa. Terus Zawa itu dari IPS. Jadi semua jurusan ada di Nabel. Nabel.
Yang tadi nggak bisa. Nobel, iya Nobel IPS gitu juga. Iya. Jadi Oh, kayak keren. kita malah diceng-cengin, arek man 2, circle man 2 ya. Oh. Circle man 2. Jadi Bikin identitas circle sendiri ya. Tapi kalian di sana itu sering ketemu nggak sih? Yang di Ilkom, di lingkup Ilkom sering ketemu nggak sama teman-teman Mandua? Iya, Sekelas. aku sama Madani sekelas. Oh. Terus sering hangout nggak kayak? Oh, kalau Ayo kumpul yuk guys. Kan dulu kalian anak Mahat ya Fania, soalnya. Kalau Fania itu sekelas sama Nabel. Oh. Wih, keren. Nabel. Nabel. Jadi seleb abis ini Nabil ya. Oh, Madani sih yang jadi seleb. Oh iya. Dia apa namanya CS-annya Fania kalau PDD. Oh. Wih, keren banget. Udah bestinya Fania nih, Madani. Madani. Terus Kalau perlu Fania juga. Iya. Surat terbuka. Kayak ayo nanti Mas tolong ini di share linknya barangkali Fania nonton. Iya, Bang. Di tag aja. Iya betul. salam kenal ya. Iya, Mas. iya. Iya. Salam kenal Fania. Salam kenal. Fania. Ini Ya temannya Ilko. saya temennya. Terus kalau di UB gimana? Perasaanmu sebagai alumni Mandua Kota Malang. Nah, gimana tuh? Gimana ya? Di UB itu Ya, udah banyak banget banyak anak banget. ya Iya. semua. Alumni cutting juga banyak. Iya, Iya, dari cutting kita banyak. sendiri aja, dari angkatan 32 itu yang ke UB itu ada 112 orang. Wow. Datang semua kah itu hari ini? Yang hari ini yang datang 90-an orang. Wow. Ya. keren banget. Keren Jadi banget. udah mencar-mencar di fakultas Mm. masing-masing. itu. Tapi kayak sering Banget. ketemu gak sih? Sering ketemu. Jadi rasanya kayak naik kelas. Iya. Kelas 13 berarti sekarang. Iya. Kelas kayak naik kelas gitu. Kalau di UGM Mas ada berapa? Alumni apa Mandua. Alumni Mandua yang angkatan 24 ya. Angkatan 24 kayaknya sekitar 16-an. Wih, Dikit banyak ya, juga ya. Dikit ya. Dikit tapi. Ya dikit. Banyakan ITB kalau nggak salah. Berapa Wih. ITB? ITB puluhan gak sih? Kayaknya ya. Makin next level nih Mandua alumninya Terus kalau kemana-mana. denger nama Mandua ya Mandua. Wih, Mandua. sempet yang ya wih Mandua gitu. Iya. Karena Wih, Mandua. yang viral apa? OSN. OSN itu. Nomor ya. satu Iya, paling iya, banyak. top satu. Iya. Top 1 OSN itu ya. Iya. Jadi ya. Keren. Ya ikut bangga. Bangga membawa nama alma mater Mandua. Ya, terus Betul. banyak juga itu temenku di sana itu kenal sama anak-anak Mandua. Oh iya. Keren. Dari Wah, SMP yang sama. famous ya? Iya, famous itu Mandua. Ayo masuk Mandua. Bangga sih, Ayo bangga. masuk Mandua. Jujur li. Itu real ya fakta. Tapi rekrutmennya ketat katanya. Ya rekrutmennya Oh. makin ketat gak sih? Makin ketat gak sih? Iya, Ya, harusnya iya. Gimana Mas? Harusnya ya. Gimana Peminatnya semakin banyak. Iya. Semakin Peminatnya makin banyak, banyak. yang diterima semakin banyak. Enggak. Semakin banyak dong. Semakin banyak. Makin banyak. Iya. Nambah kelas juga ya. Mahnya nambah. Iya, Tapi kelasnya belum nambah. Emang ya? Belum. Oh, Emang gitu. sekelas berapa? Katanya Banyak katanya IPS. fanfic mau dibangun itu Mas di atas UKS. Oh iya. Oh Oh, iya. iya. Ini nostalgia lagi nih balik ke Oh, ini 3 tahun yang lalu. Ada yang jalur prestasi enggak? Kalau aku 4 tahun yang lalu sih. Iya. Oh iya. 4 tahun Satu Mandua tahunnya Kota di Malang. luar soalnya kan. It's doesn't spill. Siapa jalur prestasi? Aku dulu jalur prestasi. Prestasi. Dia Aku reguler. reguler. Jalur pindahan. Iya. Mas jalur Aku reguler. Aku juga reguler. Pindahan tuh gimana sih? Itu lebih susah nggak? Ya Ya gimana Kata- tesnya? Tesnya Sih Gimana enggak kalau hasilnya? pindah gitu. Siapa tahu ada yang mau pindah nih. Oh iya. Ada yang mau pindah dari sebelah-sebelah. Dengerin ya. mungkin yang mau pindah semester 3. Kalau tesnya sendiri sih ada ya, maksudnya kita tetap ngikutin prosedur juga, Hmm. jadi Hmm. tes-tes biasa. Kalau pesaingnya banyak Banyak sih waktu itu sekitar 20-an ada. yang diterima. Yang keterima? Satu. Kamu doang. Davi doang. Enggak ya? Kamu doang. Enggak Ada- karena dia masuk kelasku kan sendiri ya. Enggak, ada 2 kan, ada Hanan juga. Kan Hanan Oh, Hanan kemarin ya. juga bener. Kemarin ya dulu. Enggak, bareng-bareng. Kamu kelas 11 gak sih? Masa? Iya. Kelas 11 semester 1 ya? Iya. Iya. Banyak kan? Semester tiga. Yang MIPA kan juga ada. Itu yang iya ada. Tapi beda gelombang gitu. Dia nggak ikut Oh, ada gelombangnya? perkenalan. Iya, dia nggak ikut perkenalan di lapangan. Kan waktu itu ada teman-teman yang baru Iya. diikut perkenalan di lapangan. Nah, teman-teman yang agama nggak ada yang perkenalan di lapangan. Oh. Itu setelahnya, semester setelahnya itu. Oh gitu ya? Iya, kan ada apel baru kan, maksudnya Iya, kayak iya. perkenalan. Tahun Iya, 2023. Tapi Jadi ikut ini semester enggak? selanjutnya. Apa mat sama? Enggak sih. Ikut adik kelas enggak ya? Enggak ikut. Oh enggak. Enggak. Langsung. Kita juga gak ikut sih, Faf. Kan kita online ya waktu itu. Iya. Oh iya. Iya, Kita maksamanya juga. kita Oh online. iya. Berarti kalau enggak mau ikut mat sama? Sedih banget. pindah. Nggak, tapi seru gak? Seru gak sih Mat sama? Aku kadang juga. Mat sama seru. Kayak Mungkin pengen kalau gitu. ketika itu tidak online terasa Iya, serunya. kayaknya seru. Tapi sama yang mahat kayaknya masuk lebih awal. Iya, yang Seminggu maaf, lebih awal ya? Seminggu biasanya? lebih Iya, awal. iya. Seminggu lebih awal. Jadi ini Osama dulu gak sih? Oh sama dulu apa Osama mat sama ya? dulu? Osama apa? Iya. Iya. Osama ya, Mas? Orientasi sama. santri mahat. Iya, Osama. Ah, gimana ini Osima? Seminggu sebelum mat sama gak sih dia? Keren.
Iya. Nanti mungkin Orang bisa mahal dikonfirmasi semua. ya ini yang Osima. Ya. Komen aja, komen. Yang paling kalian kangenin apa guys? Yang kangenin sih Pak Imam sih kan. Iya. Mie Pak Ian. Di Jogja baksonya kayaknya nggak ambil sendiri. Nggak Oh kayak di Malang. dipaketin ya, diporsiin Iya. paket. Mayoritas dipaketin kayak KRS. Iya kayak. Kalau di sini kan ya 5.000 ambil gorengan. Iya. dapat. Bebas ya. Banyak. Banyak. Jadi kalau hemat ya di Malang harusnya. Mungkin karena emang kota bakso nggak sih Iya. Malang? Ya. Bakso paling iya. enak itu Malang. Hmm. Surabaya tuh flop bakso. Setuju aku. Setuju. Betul. Setuju guys. Karena Konfirmasi. memang makanan khasnya. Iya. Kalau mau makan bakso ke Malang aja. Betul. Ke Pak Imam sih. Iya. Ada di Ah, Mandua. dia gimana dia? Kenapa? Masuk jalur reguler. Gimana itu? Oh di jalur reguler itu kayak gimana sih ikut tes? Tapi dulu MTS nggak? Enggak, iya MTS tapi bukan MTSN. Bukan MTS ini. Iya bukan MTS Ah. ini. Jadi waktu itu aku sebenarnya masih bingung pilih jurusan apa. Mm. Cuma ngelihat kan aku ikut yang prestasi Prospek. juga, cuma belum rezekiku. Terus habis itu nextnya aku pikir kayak tes bahasa Inggris sama bahasa Arabnya tuh kayak mudah gitu. Jadi Oh, Oh, mending ambil bahasa. Iya. Gampang berarti ya? Ya lebih suka bahasa Arab sih. Oh. Mending bahasa Arab. Uin dong. Iya. Kalau sama dia sih gampang kan wisudawati terbaik bahasa ya. Ya terima kasih. Itu ada Eligible satu. Pride TOEFL Oh nomor iya. 1. Oh, TOEFL tertinggi ya, keren. TOEFL tertinggi nilainya. Coba ngomong pakai Alhamdulillah. nggak jadi. Cukup. Cukup ya? Oh ya guys, kalau kalian nanti di Mandua nanti sebelum lulus kalian harus tes TOEFL sama TOEFL dulu ya. TOEFL. TOEFL gampang kok, iya nggak sih? Udah gampang banget. Gampang banget. Tinggal Cepet mencet-mencet ngerjakannya. doang kok. Cepet. Rata-rata yang ngerjain TOEFL tuh cepet-cepet loh. Cepet-cepet iya. Langsung keluar ya. Langsung keluar. Bener. 15 menit, Iya. 20 menit. Keren. Emang Mandua Kota Malang. Mandua. Nggak perlu khawatir. Emang juara prima. Juara prima. Bicara terus. Sepele. Tapi kalau menurut teman-teman ini enggak jurusan yang demand sekarang kayak pelajarannya gitu membantu banget gak masuk ke universitas gitu. Oh, sangat Kayak- membantu. Aku kayak misalkan aku ya, tuh aku dari jurusan agama terus ke PAI itu kan selinier. Selinier, Nah, ya. selinier itu Iya. membantu banget Kak menurutku. Kalau Iya. teman-teman gimana? Sama sih sama. Sama ya. Iya. Oh ya, anak Enggak bahasa ke Ilkom Iya, ya. bahasa. Iya, Ilkom tapi dari MIPA. Ya, itu gimana tuh? Tapi gimana kan tuh? aku belum itu ya, belum ada prodi. Belum masuk ada prodi. matkul Kan masih pengantar semua. Ada matkul prodi itu teknik pengantar. teknik penulisan ilmiah. Ah. Jadi itu itu kayaknya kalau aku ikut apa ekskul yang apa karya tulis ilmiah. Journaling. Jurnalisme. KTI. KTI. Ya, itu kayaknya aku bisa deh. Iya. Tapi masalahnya tuh emang susah sih itu. Kayak apa dasar yang harus dimiliki sebagai seorang mahasiswa kalau mau nyusun skripsi. Itu wajib mau- sih menurutku. Iya, jadi itu emang gak ada hubungannya sih sebenarnya sama Ilkom. dijuruskan sekarang. Iya belum. Mhm. Ini baru semester 2 ini. Semester 2 ini matkul wajib-wajib kayak pengantar-pengantar itu banyak. Oh iya sih, emang kayak semester 1 itu kebanyakan ya masih matkul yang Ya, dasar-dasar ya, Pancasila. Ya masih Kewarganegaraan, masih bisa hai. agama. Kalau di hukum ya dasar juga apa Mas? Apa udah kayak kena jurusan matkul jurusan gitu. Nah, jadi ada satu fun fact yang menurut aku lucu. Kenapa? Kan kita dari MAN ya. Iya iya Terus kenapa kita tuh? itu menurut aku nggak pernah belajar tentang Plato, Socrates. Oh, filsafat. Bukan filsafat, ke Apa? history, Oh, historinya. pemikiran Oh. tokoh itu. Heeh. Jadi ya agak beratnya di situ sih. Belajar Lucunya dia. di mana, Mas? Ya lucu aja kita kayak dari MAN terus belajar Tawa yuk kita. Plato. Iya sih, itu sama. Makasih Kak. ya. Sama aku juga. Kan aku psikologi. Nah, ibunya psikologi apa? Apa itu? Ibunya psikologi kayak ilmunya tuh Bu filsafat gitu. Iya. Filsafat ya. Filsafat dan Filsafat kan Kebetulan juga ibu dapat dari segala Iya, Iya. ilmu Iya, kan. benar-benar. Nah, itu tadi yang dipelajarin juga lebih ke filsafat barat sih. Jadi Iya, agak iya, iya. beda dikit gitu. Nggak pernah Kiblatnya. bisa. Iya, Hmm, benar. Oh, mungkin kita itu filsafat Islam kali ya? Iya, mungkin di SKI Ibnu kan. kayak gitu sih. Sina dan Iya, lain-lain iya. ya. Benar, benar. Kalau di UIN kayak gitu. Lebih ya kan kalau di UIN tuh mengintegrasi gitu ya. Maksudnya tagline-nya tuh emang mengintegrasi antara yang umum sama yang Islam, gitu. Tapi kalau sejauh ini sebenarnya yang tak rasakan di setiap jurusan di UIN tuh sudah dijuruskan masing-masing gitu. Kayak aku di pendidikan agama Islam gitu. Itu lebih belajar ke filsafat pendidikan, Filsafat dasar ini. pendidikan gitu. Tokoh-tokohnya Islam juga. Tokoh-tokohnya Islam tapi juga mempelajari yang umum juga. Hmm. Tapi enggak kiblatnya enggak ke barat, tetap Oh, ke Islam iya, iya. gitu. Timur. Betul. Utara.
Gitu. Terus apalagi ayo. Kalau aku culture shock sih, karena dari agama terus. Nah ini dia, ini yang pengen aku tanya sebenarnya. Betul. Gimana itu Davi? Karena kalau aku tuh dapat mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. PHI. Iya, PHI. Nah itu lebih ke kaget aja sih, karena kan kita juga nggak pernah belajar sejarah juga kan. Maksudnya kayak mungkin kalau IPS tuh dapat sejarah-sejarah dari. Yang peminatan. Iya. Yeah. Jadi kayak ya susah aja sih, apalagi kalau di sana itu lecture dari dosen itu pasti bahasa Inggris. Oh iya, oh karena parah HI HI banget ya. Setiap PPT dosen itu beliau menampilkan English. PPT dengan bahasa Inggris. Kayak IUP ya? Bisa dibilang. Iya, berarti mirip IUP. Dosen-dosen juga neranginnya juga kadang bahasa Inggris campur-campur sih. Oke. Karena di sana juga ada dosen yang dari luar sih kebetulan. Ada dari timur, dari Turki apa kalau keren ya. Keren banget, udah siap mendunia bener. Berarti masuk kelasmu? Belum maksudnya? Masih belum. Belum. Nanti bakal diajar sih. Semester ke depan. Kalau di UIN juga ada syekh gitu. Syekh gitu ya. Iya. Sempat imam, ada pernah jadi imam nggak sih di Al-Falah? Ada. Tahu nggak sih yang dari Itu dari Sudan. Sudan. Dari ya. Sudan. Sudan. Dari Sudan. Oke. Karena di UIN itu kan ada pusat pengembangan bahasa ya. Nah itu. Sebenarnya tuh bahasanya nggak cuma bahasa Arab aja gitu, ada bahasa Mandarin juga. Kalau di sini kayak LDC. Ya, LDC betul. Siapa Nah, alumni LDC? Di sana itu banyak mahasiswa asing sebenarnya, tapi asingnya tuh asing timur. Jadi teman-teman Ya, tetap asing. teman-teman Indonesia yang belajar bahasa Arab, mereka belajarnya bahasa Indonesia. Kalau di sana gitu. Tapi yang dari barat ada nggak? Dari Mana barat, gitu? Sejauh yang aku tahu Turki belum kali ada. ya? Belum ada. Banyak itu dari Yaman. Oh, berarti mostly timur Iya. semua. Mostly banyaknya memang ya. Karena memang mungkin ini ya kaitannya sama negara-negara Islam. MOU-nya UIN sama negara-negara Islam. Oh, iya itu kayak ngaruh deh. Iya, betul. Jadi mereka banyak yang kesini yang dikirim juga Islam-Islam. Termasuk ketika ada AM, asistensi mengajar. Oh, kira asesmen Asesmen madrasah. Bukan asistensi mengajar. Apa KKN. Nah, karena aku keguruan kan namanya AM, asistensi mengajar. Itu banyak yang dikirim ke luar negeri itu juga ke negara-negara yang Islam. Oh, itu keren loh. Tapi ke timur sana kayak Yaman dan lain-lain. Apa skala ASEAN? Negara-negara Islam sih. Kayaknya mungkin ada yang ke sana ya. Oh, tapi yang tahun kesana. ini yang aku tahu sepertinya ke Malaysia gitu. Oh, iya sih. Ke negara Malaysia yang sih. Islam tetangga gitu. Betul. Kalau di teman-teman ada gitu program-program bahasa? Ada nggak sih Pusba Mulia? Ada. Tapi nggak tahu programnya. Iya, aku juga nggak tahu itu kayak ya. Oh, kalau semester awal belum ikut-ikut gitu. Sebenarnya buat tes ini sih ILPT dan Iya, UNER gitu. LPT. Buat syarat yudisium ya. Iya, syarat judisium. Wajib. Ya, Iya, wajib wajib. minimal 450. 50. Jadi pusbanya di situ kayak lebih ngajarin sih. Pusba itu pusat kursus- bahasa. Iya. Iya, Pusba. Ada kayak kursus buat bahasa Inggris buat di ILPT-nya itu. Keren sih. Kita udah mulai melemah gitu ya. Iya. Yang lucu-lucu. Ngomong soal Oh ya, bentar, ini supaya lucu. Apa tuh lucu? Ketika kembali ke sini lagi nih teman-teman, siapa atau guru atau karyawan atau siapapun yang pengen kalian temui. Dan fun fact-nya apa, kayak misalkan aku nih pengen ketemu Mas Kevin misalkan gitu. Mas Ya, karena Kevin. Mas Kevin, karena Mas Kevin tuh misalkan lucu dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian siapa yang paling kalian kangenin gitu buat balik ke Mandua, ke Malang gitu? Ini tanpa hard feeling ke guru yang lain ya. Iya. Aku sih lebih ke Ustaz Satmad ya. Oh gitu. Ya, Ustaz Farid. Ustaz Farid. Pengasuh Kenapa? ya, pengasuh. Kenapa? Karena pengasuh dulu. Dan orangnya ya Banyak baik, kenangan. sangat baik ya. Betul. Banyak kenangan di mat lah. Seperti itu. Ini bukan berarti pilih kasih ya, tapi Ya, kan ini disclaimer. subjektif ya. Subjektivitas. Kalau Davi? Kalau dari aku ini sih Ustazah Maftuhah mungkin. Ustazah Maftuhah. Insyaallah. Kelihatan sih. Tadi ngobrol banyak kayaknya. belum ketemu, belum ketemu. Oh ya, aku juga belum ketemu. Iya. Jadi beliau itu mungkin salah satu orang yang mengubah hidupku gitu. Wih, Kacau. Life changer. Ya, jadi benar-benar mengubah cara pandang berpikirku itu kayak gimana gitu. Ya. Memaknai sangat- sesuatu. Iya, betul. Sangat menasehati. Kalau dari Fabian? Fabian? Kalau aku sendiri sebenarnya banyak sih ya. Cuman yang paling aku kangenin gitu siapa ya? Mas Munir. Oh ini Memnita. Oh, Memnita. Kenapa Memnita? Besti. Iya.
Karena emang selama ini kalau ada urusan pasti ke beliau dan beliau pasti yang ngasih jalan tengahnya seperti apa. Disitulah aku bisa punya pemikiran yang lebih terbuka, gimana caranya bisa mendapatkan pemikiran yang berbeda dari pemikiran-pemikiran umum umum di teman-teman juga. Apalagi pas itu saat lagi burnout urusan OSIS atau apapun itu pasti brainstorm ceritanya ke Memnita ya. Sama Memnita, terus Bu Arba juga yang kebantu buat milih Betul. UB ya. Milih Unif ya. Ilmu komunikasi. By the Banyak way, lah pokoknya, ada Ustadz Umam juga. Ustadz Umam. Banyak yang spesial di Mandua ini. Pavian ini dulu Osmada 1 ya. Keren. Lanjut. Ya. Kalau aku sebenarnya nggak bisa yang ngefavoritin orang, jadi mungkin lebih ke rumpun ya. Guru-guru bahasa kayak guru-guru sastra, guru-guru bahasa, Bu Ruli, Pak Dwi, ya. Kayak gak ada orang seenergetik Pak Dwi di kampusku gitu. Gimana biasanya? Gak tahu. Gitu. Kayak orangnya tuh subjek predikat gitu ya. Jadi kayak benar-benar kangen. Dan yang paling aku kangenin adalah ya guru-guru bahasa Arab kayak Ustaz Robiah, Ustaz Maftuha, gitu. Ustaz Andi. Iya. Pak Jo juga Pak Jo. Iya Pak Jo. Udah lama kita gak ketemu. Oke, itu yang aku kangenin. Wanita. Kalau Kanita? Aku yang ku kangenin gak ada di sini sih udah. Oh, siapa? Itu Ustazah. Bukan. Tiba-tiba tuh di sini tuh. Udah menikah. Menikah. Siapa tuh? Ustazah Nuha. Ya, beliau adalah ya orang yang menemani proses-prosesku gitu. Jadi kayak sangat berkesan gitu. Jadi aku bisa sampai saat ini itu karena ditemani beliau. Ustazah Nuha, I love you. Di-tag aja di tag. Kamu Nai? Harus gong ini terakhir soalnya. Kalau aku tuh sebenarnya bukan guru ya, yang malah pengen tak temui itu. Kak Fa. Coba pramuka yuk. Iya, pramuka banget gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena aku memulai karir di sini dengan pramuka ya. Keren. Dewan Pradani. Iya betul. Oh ya, Masya Allah. Nah, Kak Fa, terus ada Pak Man gitu. Pak Rohman di bagian pelayanan. Ustaz Chandra juga pramuka. Ustaz Chandra juga pramuka. Tapi Ustaz Chandra kan hari ini iya, Ustaz Chandra tapi hari ini ngajarnya di Bojonegoro. Sudah nggak di Man ngajarnya, tapi masih jadi pembina pramuka. Sebenarnya yang paling berkesan tuh di pramukanya. Jadi karena pembina utamanya itu Kak Fa. Spesial ya dia. Iya. Ini aku sama dia kan sama-sama pramuka ya. Guys. Itu Kak Fa yang paling pengen tak temui gitu. Karena ya itu ya, apa yang kita temui di sini tuh ternyata nggak ada di tempat lain gitu. Termasuk betul. Pembina pramuka itu nggak sama rasanya. Banyak lah ceritanya di sini. Betul. Ya. Spesial banget lah. Betul. Nah. Jadi banyak lah yang harus dilakuin buat teman-teman semua kalau misalkan teman-teman itu tertarik buat masuk di Mandua Kota Malang. Boleh di-share tips and triknya teman-teman ini gimana bisa masuk di Mandua Kota Malang nih? Betul. Motivasi juga kali. Motivasi. Nah, gimana nih dari siapa dulu? Dari top 3 UGM. Ya. Kok gitu ya? Dari Karunggoni. Ya. Spesial. Kalau motivasi masuk UMAN tuh sebenarnya aku pengen ngerantau aja. Karena aku bukan dari Malang, aku dari Nganjuk. Iya. Nganjuk. Akhirnya di-spill. Ya akhirnya di-spill. Tadi awalnya emang aku Bekasi nggak jadi. Nggak bercanda. Terus mau ngerantau dan ikut apa ya? Pokoknya jauh dari rumah aja pengennya. Dulu sekolahnya di Malang? Enggak, dulu SMP di Nganjuk. Terus kok bisa tiba-tiba tembus Mandua Kota Malang gitu? Ya rezekinya mungkin. Kota perantauan kan nggak mungkin tiba-tiba. Tipsnya itu ya selama 3 tahun itu ngapain sekolah belajar berarti. Gitu. Kalian harus belajar betul. Intinya lulus tes ya teman-teman. Intinya harus lulus tes. Iya betul. Zona integrasi. Kalau dia mungkin gimana? Aku ya les ya bimbel itulah. Pokoknya belajar wes. Dan menurutku masa-masa meraih atau mencapai cinta kuman ini itu adalah yang paling produktif selama hidupku gitu karena aku benar-benar belajar banget gitu. Lah kalau Unif? Kalau Unif belajarnya 3 tahun. Belajar 3 tahun. Ya. Oh iya. Makanya keman ya. Makanya keman. Iya. Tapi dia emang niat dari awal masuk Mandua. Iya. Karena nggak boleh ngerantau. Kalau aku sih beda banget sama. Kenapa kamu Yan? Kenapa tuh ya? Aku gitu soalnya dulu tuh sebenarnya aku nggak tahu Mandua itu di mana dan seperti apa. Seperti apa itu nggak tahu. Tapi kata Mandua tuh multi tafsir. Iya benar. Iya. Keren ya Bang. Dulu kan aku Mandua mana? Di MT
MTSN ya di Lumajang saat itu. Tapi pikirannya pas itu apa lanjut di madrasah di Lumajang aja ya. Soalnya sama orang tua aku disuruhnya lanjut madrasah aja gitu kan. Terus habis itu adalah satu saudaraku ngasih info ini ada di Malang bagus. Ya udah cobalah daftar di sana, daftar prestasi itu sama teman-temanku yang lain juga ada Farcan. 6 anak kalau nggak salah 6 anak masuknya 5 pas itu ya. Farcan. Ada Farcan, ada Radit, banyak lah. Farcan. Tapi itu ya alhamdulillah kita terima di jalur prestasi itu dan keren banget. di sini ya ketemu teman-teman banyak dari Mahat itu beneran bikin kesan yang ngangenin. Rumah kedua. Iya, Rumah kedua. Betul. Aku bisa bilang gitu, rumah Iya, kedua. Mahat Iya. rumah kedua ya. Malah jarang pulang biasanya kemarin. Iya. Pas Iya. liburan Berarti- jarang pulang. Pulangnya ke Mahat. Pulangnya Oh, ke iya, Mahat. Main ya. Iya, semuanya pulang tetap di Mahat main sama teman-teman. Tapi sebenarnya ada syarat khusus nggak sih kalau prestasi? Kan kebetulan aku dari jalur reguler. Iya. Oh ya, kita reguler. Kalau pas itu kalau nggak salah itu ada ranking paralel. Nah, di situ Ya. di apa namanya? Menyertakan. Iya, menyertakan ranking paralel berapa, nilai rapotnya berapa sama mungkin ada piagam penghargaan beberapa lomba-lomba gitu. Ya, gitu lomba-lomba gitu. Tapi Berarti tes harus tulis eligible. juga nggak? Tes tulis juga, tetap tes Oh, iya. tulis. Tes tulis sama tes jurusan gitu kan, ya. Eligible Gitu. berarti istilahnya. Istilahnya Ya. peringkat paralel lah. Ya, Peringkat paralel. eligible. Eligible. Eligible pas MTS gitu ya. Kalau ini anak MTS 1, ini pakai jalur apa tuh namanya? Terpadu, apa? bukan? Prestasi. Oh, prestasi. Jadi- Prestasinya apa, Mbak? Apa tuh? Banyak banget nih. Prestasinya apa nih? Enggak, itu benar pakai ranking paralel. Jadi Iya. jadi itu ya. Ini fun fact aja. Fun Dulu itu pas di MTS kan lagi zaman-zamannya Covid ya. Betul. Aku kan masuk ke ranking paralel 10 besar. Nah, itu katanya itu ada desas-desus kalau 10 paralel di MTSN 1 Kota Malang, Otomatis kalau mau terima. masukkan 2 itu auto masuk. Wow. Jadi keren. apa namanya? Kamu kemakan berita-berita itu. Iya, terus pas tes tulis itu cuman kayak formalitas. Ya, itu dulu ya, itu dulu. udah Nggak, nanti. Standarnya tinggi ya. Betul. Iya, kayaknya. Jadi ya jadi aku kayak tidak terlalu memperjuangkan. Berarti Mandua yang datang. Aman. Mandua yang mencari. Mandua yang mencari. Oh iya, Mandua. Kalau Davi. Kenapa Davi. pada akhirnya ingin pindah ke Mandua? Iya, kenapa Davi? Nah, Kalau kenapa pingin pindah sih sebenarnya karena ngincar PTN juga sih. Karena kalau di pondok itu dulu kan lebih banyak tembus di Timur Tengah juga ya. Berarti kamu tahu kalau Mandua itu bisa menjamin kamu masuk PTN? Betul. Visioner Emang. sekali, Makanya visioner. Visioner. itu masuk Mandua. Masuk Iya. Mandua. Mandua adalah pintu ke univ top di PTN. Indonesia dan Ya. Ini adalah batu loncatan. iya betul Kedinasan juga bisa. Iya. Ada teman-teman kita yang di stan nggak bisa hadir. Ada di stan, ada di akademi Ada juga. yang di luar negeri keren-keren. juga. Ada yang di luar negeri. Luar negeri banyak juga teman-teman. Ya itu. Ya udah selesai. Oh ya, tadi kan udah diceritain. Iya kok. Sangat menginspirasi. Ada ininya nggak kayak tes nilai rapotnya gitu? Ada Pemberkasan standar. sih, pemberkasan ya. Jadi harus lolos seleksi pemberkasan dulu. Administrasi. Sama ya Administrasi, sebenarnya. ya. Nah, terus habis itu baru Iya. tes. Ya, kalau aku sih masuknya sama kayak Dea, jalurnya dari reguler, Sama. itu tes, pemberkasan dan sebagainya. Cuman aku dulu tuh kan ada pilihan ya, bisa milih 2 jurusan. Ketika masa kita kan dulu kan bisa milih jurusan A atau jurusan B gitu. Ya, Aku cuma pilih 1. Emang Makbi aja. Makbi. Ih, keren langsung. Aku cuma Makbi. Setia Makbi. Cinta. Makbi till I die. Ya. Nggak, maksudnya emang ngerasa emang passionnya di situ, minatnya juga di situ. Berarti cari batu loncatan yang emang selinier. Keren banget. Tapi kan Mandua namanya tuh akademik. Iya. Ada nggak sih non akademiknya? Ada dong. Banyak dong. Ada dong. Ada. Didukung banget sama Didukung banget. akademik. Karena kan kalau di Mandua tuh belajar nggak cuma di kelas. Betul. gitu. Di tribun. Di perpus Gazebo. iya di gazebo. Betul. Di perpus yang sekarang udah jadi digital, Iya, udah next betul. level lah. Betul. Gitu. Tapi kalau emang dari segi fasilitas Mandua tuh bagus banget. Ada dapurnya guys. Iya. Ada dapur, ada podcast. Aku bahkan nggak bisa menemui itu di kampusku sekarang. Wow. Gitu. Wow. Yang Mandua. sebagus ini, Istimewa. Mandua. Udah hampir setara kayak univ ya berarti fasilitasnya. Iya, betul. Iya. Ring basketnya baru loh, by the way. Iya. Wis. Mak-makap. Mak-makap, ada mak-makap. Kalian join mak-makap ya guys. Bisa Siapa masuk. tahu jadi golden ticket. Ya. Pas Mandua. Karena ngerasa banget sih kalau di mana itu emang dipersiapkan gitu loh buat kita masuk universitas. Benar. Jadi nggak kaget. Iya, Kalau benar. ini yang tak rasain ya di kelas tuh
misalkan masuk gitu. Terus semester awal kan jelas perkenalan. Terus kan tiba-tiba dibagi kelompok untuk presentasi satu semester. Itu bukan hal yang mengagetkan gitu loh buat kita, udah biasa. Itu keseharian kita di mana? Iya, betul. Iya, tapi ternyata di sekolah lain tuh gak kayak gitu, teman-teman. Masih banyak orang yang culture shock sama hal tersebut. Kok baru masuk udah dibagi kelompok? Kok baru masuk udah dikasih materi dan sebagainya? Emang sebelumnya di sekolahnya nggak kayak gitu? Enggak. Oh, ternyata demand aja seperti yang kayak gitu. Dan ya di sini kita udah digodok gitu ya. Iya, udah selangkah lebih maju. Guru-guru di sini tuh setara dosen. Wih, keras banget. Emang ada yang jadi dosen emang? Oh iya. banyak. Ustadz Ali. Iya. Rakap. Ustadz Ali juga di UIN. Ya, Selain itu yang paling penting kita juga dipersiapkan buat masuk univ. Kayak difasilitasi TO apa? UTBK. UTBK masuk jadwal. Iya. UTBK Setiap hari sekarang. udah dipersiapkan banget. Keren. Termasuk hal-hal yang di luar kelas juga udah dipersiapkan sih. Benar. Kayak aktif organisasi, ekskul itu kalau menurutku nggak bikin kita nggak perlu memulai dari awal di universitas gitu loh, karena emang bekalnya udah cukup banget sih. Benar. Jadi kalian harus masuk Mandua guys. Harus masuk Mandua. Semoga masuk juga ya. Info pendaftaran. Info ya, girl. Di bawah. Jadi rate-nya Mandua berapa? 11/10. 11. Ya, tidak terhingga dari situ. Tak hingga. Kalau pesannya apa nih buat teman-teman? Ya, semangat ya. Semangat. Semoga masuk Mandua. Amin. Semangat ya. Buat teman-teman yang masih di sini, semangat. Apalagi yang mau kelas 12 yang udah mau 12 ya, mau belajar. Jangan lupa belajar. Ya, Jangan main manfaatkan semua fasilitas. Kalau dikasih bimbel sama man, datang. datang guys. Itu sangat Jangan masuk karena konsumnya doang. Udah nggak ada. Gak tau deh. Ya pokoknya yang rajin ya belajarnya. Rajin Dan belajar. juga bisa tanya-tanya ke kakak-kakak. Iya. Instagramnya Instagramnya spill. di bawah sini Instagramnya. Mas, nanti tolong diedit ya. Ting ting ting. Nanti kita tunggu di univ-univ top yang ada di Indonesia maupun luar negeri ya teman-teman. Sampai jumpa di kampus impian kali. Iya, Kami sampai tunggu jumpa. di univ kami. Tapi untuk calon-calon adik-adik yang mau masuk Mandua, gimana? Belajar guys. Belajar. Makin Banyak ikut lomba. banyak ikut Betul, lomba. Itu kan. Itu membantu di univ juga. Banyak ikut lomba, belajar dan berdoa. Restu orang tua. Restu orang tua. Kalau kalian udah di Mandua itu enak banget. Malang juga dingin, nggak panas, enak. Guys, gitu. Ya, begitu ya. Udah lama banget. Udah nggak sih? 1, 2, 3. Oke guys, jadi itu tadi. Itu dia. Oke. Ya itu tadi ya teman-teman cerita kita yang ada di Mandua sebagai alumni Mandua juga. Gimana Mandua bener-bener nge-treat kita kayak anaknya sendiri. Seperti Malika. Bener. Semester rumah sendiri. Iya. Mempersiapkan ke univ yang kita akhirnya bisa keterima di univ masing-masing yang keren-keren banget. Semangat buat adik-adik yang mau masuk sini, yang ada di sini. Semoga kalian sukses. Kita tunggu sebagai alumni Mandua. Yeay. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mandua Kota Malang. Inspirasi pendidikan Indonesia.